kemarin ada yang menanyakan bagaimana hasil dari kita menggunakan air cucian beras untuk kita tambahkan ke nutrisi kita sebagai nutrisi tambahan dan bagaimana hasilnya. Nah, di sini saya ingin memperlihatkan kepada Anda semua sahabat Naiko Hidroponik. Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Naiko Hidroponik. Nah, di video kali ini saya ingin sharing berbagi kepada Anda sahabat Naiko Hidroponik. Kemarin ada yang menanyakan bagaimana hasil dari kita menggunakan air cucian beras untuk kita tambahkan ke nutrisi kita sebagai nutrisi tambahan dan bagaimana hasilnya. Nah, di sini saya ingin memperlihatkan kepada Anda semua sahabat Naiko Hidroponik. Inilah hasil tanaman kami yang kami gunakan air cucian beras yang kami tambahkan di setiap seminggu sekali, bahkan 2 kali dalam seminggu. Dan ini merupakan hasilnya yang kami punya dari hasil cucian beras. Daunnya cukup besar dan lebar, dan sementara yang lain kami sudah panen. Kami baru mulai menanam lagi beberapa tanaman. Ini yang umurnya masih kurang lebih sekitar 1 minggu lebih ya, kurang lebih 12 hari yang kami sudah tanam di kebun kami. Dan ini sisa hasil panen kami kemarin yang kami gunakan air cucian beras, kemudian kami tambahkan ke nutrisi hidroponik kami. Jadi jika teman-teman atau sahabat Naiko Hidroponik bertanya apakah itu berpengaruh terhadap tanaman yang kita tanam, sudah jelas pasti akan berpengaruh ya sahabat Naiko Hidroponik, karena di sini kami sudah sering mencoba memanfaatkan air cucian beras untuk kita gunakan atau kita tambahkan ke nutrisi hidroponik kita. Nah, selanjutnya juga saya ingin menjawab pertanyaan dari beberapa teman yang menanyakan soal penggunaan spon sebagai media tanam ya. Nah, oke, teman-teman sahabat Naiko Hidroponik, hari ini saya ingin memperlihatkan kepada Anda terhadap media tanam yang kami pakai untuk di kebun hidroponik kami, yaitu salah satu spon. Bahwa kemarin ada yang menanyakan apakah spon yang kita gunakan itu menyerap air. Bahwa di sini saya ingin jelaskan bahwa Anda bisa lihat sendiri bahwa spon yang kami pakai ini cukup menyerap air, namun perlu Anda ketahui bahwa proses penyerapan air itu tidak secara langsung menyerap air. Jadi butuh beberapa hari untuk proses penyerapan air. Nah, biasanya di tempat kami, saya kurang tahu kalau di tempat teman-teman mungkin berbeda ya, bisa saja. Tapi yang pengalaman kami di kebun kami, Anda bisa lihat di sini, ini yang kami gunakan kurang lebih 3 hari. Ini sudah bisa menyerap air dengan baik. Nah, Anda bisa lihat di sini yang baru. Ini tadi baru kami gunakan atau kami taruh. Nah, di sini memang penyerapan air belum maksimal, tapi kalau misalnya dibiarkan kurang lebih 2-3 hari, nanti proses penyerapan air akan semakin hari semakin baik ya. Anda bisa lihat di sini. Jadi begini teman-teman sahabat Naiko Hidroponik, bahwa di awal memang pada saat kita meletakkan atau mulai menggunakan spon, jadi spon yang baru kemudian kita pakai untuk sebagai media di hidroponik. Nah, pada awal atau hari pertama kita menggunakan spon itu biasanya tidak secara langsung itu menyerap air dengan baik ya. Jadi dibutuhkan proses 2-3 hari untuk penyerapan air secara maksimal. Jadi ketika Anda langsung meletakkan, Anda tidak bisa melihat hasil langsung bahwa penyerapan air terlihat seperti kita menggunakan rockwell ya. Kalau rockwell begitu ditaruh atau diletakkan langsung terlihat proses penyerapan air. Jadi rockwell yang kering kemudian kita letakkan, secara otomatis itu akan menyerap air pada saat dia tersentuh dengan air. Jadi memang proses penyerapan air itu sangat cepat sekali ya. Jadi kalau untuk kita gunakan rockwell, namun ketika kita menggunakan spon ini membutuhkan beberapa hari. Nah, ini ada beberapa yang tadi saya tunjukkan, ini seperti ini. Ini adalah yang baru tadi pagi kami pindahkan ke media spon, kemudian kami letakkan ini. Jadi memang
proses penyerapannya ini tidak sekaligus, bahkan ada beberapa tanaman yang mungkin terlihat layu dalam hal bahwa dia belum penyerapan air yang dilakukan oleh tanaman atau spon ini belum secara maksimal, sehingga ada beberapa tanaman kami itu terlihat layu seperti itu ya teman-teman sahabat Naiko Hidroponik. Teman di sini, nah oke teman-teman, di sini saya ingin tunjukkan kepada Anda, misalnya pada saat Anda baru pertama meletakkan atau baru memindahkan, yang Anda lakukan adalah Anda harus melakukan penyiraman di bagian atas ya, seperti ini. Anda lihat, gunakan gayun untuk menyiram bagian atas tanaman atau bagian atas spon ya. Nah, ini yang harus dilakukan pada saat kita baru memindahkan ke spon, sehingga ini sangat terbantu saat kita menyiram seperti ini, tanaman tidak langsung layu ya, karena ketika kita biarkan, dikhawatirkan nanti sponnya belum begitu basah, pada akhirnya tanaman akan menjadi kering ya. Jadi yang Anda lakukan saat Anda memindahkan, Anda perlu menyiram, dibantu dengan Anda menyiram di bagian atas, atau bisa juga Anda merendam spon mungkin kurang lebih 1-2 jam atau setengah jam lah, 30 menit Anda bisa merendam, kemudian Anda biarkan itu terendam dalam air sampai kurang lebih 30 menit atau 1 jam, kemudian Anda gunakan untuk atau memasukkan tanaman ke dalam spon tersebut ya. Nah, itu mungkin cara yang bisa Anda lakukan saat Anda menggunakan spon pertama kali ya, atau spon yang masih baru. Anda bisa gunakan cara itu agar tanaman yang Anda pindahkan itu bisa tumbuh dan bisa mendapatkan suplai air dari tadi bantuan yang Anda siram ya, sahabat Naiko Hidroponik, seperti itu. Nah oke teman-teman sahabat Naiko Hidroponik, sekarang saya ingin membandingkan antara kita menanam menggunakan spon dengan menggunakan Rockwell ya. Nah yang pertama saya tunjukkan dulu kepada Anda, ini saat saya menggunakan spon, tanaman ini besarnya seperti ini, Anda bisa lihat. Nah kemudian saya ingin bandingkan dengan saya menggunakan Rockwell ya. Nah seperti ini ya, ini saya gunakan Rockwell. Nah dua tanaman ini saya gunakan Rockwell ya kan ya, Anda bisa lihat saya sudah pindahkan ke net pot. Ini Rockwell yang saya pakai. Nah kemudian yang ini saya pakai spon sebagai media tanamnya. Perbandingannya sedikit lumayan agak besar, di mana kita menggunakan Rockwell, sementara saat kita menggunakan spon ini tanamannya agak sedikit kecil, padahal jadi perbandingan besarnya ini lebih besar kita menggunakan Rockwell dibanding kita menggunakan spon. Jadi Anda bisa lihat bahwa ini perbandingannya, Anda lihat sendiri. Nah ini adalah di net pot ini kita gunakan Rockwell, di sini kita gunakan spon ya. Nah padahal kedua tanaman ini, perbandingan tanaman ini sama-sama memiliki umur yang sama ya. Jadi ditanam dengan proses yang sama menggunakan tisu, kemudian kami pindahkan ke media tanam. Yang satu kami gunakan spon dan yang satunya kami gunakan Rockwell. Jadi perbandingannya ini yang menggunakan Rockwell itu lebih besar dibanding kita menggunakan spon ya. Anda bisa lihat di sini. Ini perbandingan yang kami sudah lakukan uji coba dan sudah beberapa kali memang hasilnya seperti ini perbandingannya. Jadi kalau ditanya soal kira-kira bagus mana kita menggunakan Rockwell dibanding kita menggunakan spon, yang pasti jawaban saya adalah bagus kita menggunakan Rockwell ya dibanding dengan spon, karena memang Rockwell itu dibuat atau dibentuk untuk kebutuhan hidroponik, sementara spon ini sebagai media tanam alternatif ketika kita memang sama sekali tidak memiliki media tanam selain Rockwell ya. Jadi pada saat saya kemarin kekurangan Rockwell, saya gunakan spon sebagai media tanam.
kebetulan sudah mulai ada stok Rockwell, sehingga nanti kami akan gunakan kembali adalah Rockwell ya. Karena memang perbandingannya adalah saat kita menggunakan spon dengan kita menggunakan Rockwell itu jauh sekali perbandingannya. Jadi seperti itu ya teman-teman sahabat Naiko Hidroponik. Jadi kalau ada yang bertanya bagus mana kita menggunakan Rockwell atau kita menggunakan spon, jawabannya ada di video ini ya teman-teman. Oke sahabat Naiko Hidroponik, demikian video kami kali ini, semoga bermanfaat. Salam hijau, salam pertanian.